Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Fitrianto Kuncoro, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM D10121414043. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang akhir saya yang berjudul Analisa Tingkat Kebutuhan Angkutan Penyeberangan Sungai Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Aswansa STMT selaku dosen pembimbing saya, serta Ibu Sumiatina STMT selaku dosen pembimbing kedua saya, serta Bapak Insinyur Komala Erwan MT selaku dosen penguji saya, serta Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT selaku dosen penguji kedua saya. Langsung saja ke latar belakang transportasi penyeberangan angkutan sungai di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai sebagai salah satu elemen dari sistem transportasi yang memegang peran yang sangat penting bagi perkembangan wilayah Kabupaten Sambas. Sektor transportasi tersebut harus mampu memberikan kemudahan atau aksesibilitas bagi seluruh masyarakat dalam segala kegiatannya. Di antara permasalahan yang sering dihadapi pemakai jasa antara lain sarana penyeberangan yang belum memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, di mana di perlintasan tersebut menghubungkan dari Kecamatan Tebas dengan 4 kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, dan Kecamatan Teluk Kramat. Kegiatan tersebut semakin berkembang sehubung dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi di kawasan perlintasan penyeberangan tersebut. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga, khususnya di bagian pelayanan angkutan penyeberangan sungai, yang sesuai dengan pengguna angkutan penyeberangan tersebut harusnya dapat ditingkatkan secara terus-menerus yang sejalan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut, serta mendorong faktor-faktor yang mendorong perekonomian masyarakat di sekitar, serta menyiapkan secara tepat faktor penunjangnya lainnya di kawasan tersebut. Untuk permasalahan yang terjadi, dilihat dari kondisi jumlah pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Sambas yang menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat relatif meningkat setiap tahunnya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sarana penyeberangan yang memadai untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam rencana pengembangan sistem transportasi di wilayah ini, khususnya transportasi sungai dan penyeberangan, maka perlu dilakukan kajian kebutuhan angkutan penyeberangan sungai Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini: 1. Penyusunan studi ini dimaksud untuk mendapatkan suatu perencanaan kebutuhan angkutan penyeberangan sungai Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas yang dapat mendukung fungsi dan aktivitas warga, baik sistem aksesibilitas, fungsi ruang maupun sistem lainnya. Yang kedua, penyusunan studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pengadaan jasa angkutan penyeberangan sungai Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas yang dapat mendukung upaya dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien demi mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Sambas di masa yang akan datang.
Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui besarnya kebutuhan angkutan penyeberangan sungai di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua, menganalisis tingkat kepuasan penumpang terhadap kinerja angkutan penyeberangan angkutan sungai yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai di Kabupaten Sambas. Untuk lingkup penelitian dalam kajian kebutuhan penyeberangan angkutan sungai ini, yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder dalam rangka penyusunan studi. Yang kedua, survei lapangan, inventarisasi, pengumpulan, serta pengolahan data dan informasi tentang kondisi angkutan penyeberangan sungai yang beroperasi. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan lapangan sebagai bahan perbandingan bagi pengkajian kebutuhan angkutan penyeberangan sungai Kuala Tebas Perigi Piai, Kabupaten Sambas. Yang keempat, penulisan ini tidak menganalisa masalah tarif dan perhitungan konstruksi dermaga. Yang kelima, analisis permintaan transportasi meliputi kondisi permintaan, pergerakan penumpang, serta prediksinya. Yang keenam, menyusun penetapan kebutuhan angkutan penyeberangan sungai Kuala Tebas Perigi Piai, Kabupaten Sambas. Tinjauan pustaka yang dibahas yaitu masalah transportasi, permasalahan transportasi, konsep perencanaan transportasi, pelayaran, operasional dermaga penyeberangan, siklus perjalanan, dasar-dasar perhitungan, dan sungai. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi kebutuhan jumlah angkutan penyeberangan sungai di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai, Kabupaten Sambas. Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Tebas Kuala Tebas, Kabupaten Sambas. Berikut gambar yang diambil dari Google Maps di kawasan Kuala Tebas Perigi Piai, Kabupaten Sambas. Untuk diagram alur penelitian dimulai dari memulai kegiatan, mencari permasalahan dan tujuan, melakukan pengumpulan data, baik itu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yang diambil, 1. Jumlah penumpang kapal dan sampan per hari. Yang kedua, jumlah armada yang beroperasi. Yang ketiga, waktu operasional penyeberangan. Yang keempat, kapasitas angkutan penyeberangan yang beroperasi. Yang kelima, melakukan wawancara terhadap penumpang dan pengemudi angkutan penyeberangan angkutan sungai. Untuk data sekunder yang diambil, yang pertama, data kapal feri dan sampan. Yang kedua, data jumlah penduduk Kecamatan Tebas. Untuk analisis data, yang pertama, menganalisis karakteristik penumpang yang menggunakan angkutan penyeberangan sungai dan tingkat kepuasan serta kepentingan masyarakat terhadap sarana penyeberangan di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai di Kabupaten Sambas. Yang kedua, menganalisis kebutuhan angkutan penyeberangan sungai yang tersedia di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai di Kabupaten Sambas. Lanjut ke kesimpulan dan selesai. Untuk gambaran umum responden, dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang didapat dari kondisi responden seperti tentang umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan per bulan,
serta tujuan responden menggunakan angkutan penyeberangan sungai di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai dan intensitas responden menggunakan angkutan penyeberangan sungai tersebut. Yang pertama, deskripsi responden berdasarkan umum. Dilihat dari hasil gambar grafik dari 100 responden, untuk umur yang berjumlah kurang dari 20 tahun yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan di lokasi tersebut sebanyak 30 orang dan memiliki persentase 30% dari 100 responden. Untuk usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 35 orang dan memiliki persentase 35% dari 100 responden. Untuk usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 21 orang dan memiliki persentase 21% dari 100 responden. Untuk usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 11 orang dan memiliki persentase 11% dari 100 responden. Sedangkan yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 3 orang dan memiliki persentase sebanyak 3% dari 100 responden yang kita wawancarai. Lanjut ke deskripsi responden berdasarkan pekerjaan. Dari hasil gambar grafik diketahui bahwa dari 100 responden berdasarkan pekerjaan untuk PNS, polisi, TNI atau BUMN yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan Kuala Tebas Perigi Piai sebanyak 42 orang dan memiliki persentase 42% dari 100 responden. Untuk bisnis dan pedagang sebanyak 12 orang dan memiliki persentase sebanyak 12% dari 100 responden yang kita wawancarai. Untuk buruh sebanyak 11 orang dan memiliki persentase 11% dari 100 responden. Sedangkan untuk pekerjaan petani sebanyak 8 orang dan memiliki persentase 8% dari jumlah responden 100 yang diwawancarai pada saat penelitian. Sedangkan yang lainnya ada 27 orang dan memiliki persentase 27% dari 100 responden yang kita wawancarai. Lanjut ke deskripsi responden berdasarkan pendidikan. Dari hasil gambar grafik diketahui jumlah pengguna jasa angkutan penyeberangan Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas yang berpendidikan SD sebanyak 7 orang dan memiliki persentase sebanyak 7% dari 100 responden yang kita wawancarai. Untuk pendidikan SMP sebanyak 10 orang dan memiliki persentase 10% dari jumlah responden yang diambil 100 responden. Untuk SMA sebanyak 39 orang dan memiliki persentase sebanyak 39% dari jumlah responden yang diambil 100 responden. Untuk
yang diploma sebanyak 15 orang dengan memiliki persentase 15% dari jumlah responden yang diambil sebanyak 100 responden. Sedangkan yang S1, S2, S3 itu sebanyak 29 orang dan memiliki persentase 29% dari 100 responden yang kita wawancarai. Lanjut ke deskripsi responden berdasarkan pendapatan per bulan. Dari hasil gambar grafik diketahui dari 100 responden yang diwawancarai berdasarkan pendapatan per bulan yang mendapatkan pendapatan per bulan kurang dari 1,5 juta sebanyak 16 orang dan memiliki persentase 16% dari jumlah responden yang diambil 100. Untuk pendapatan per bulan 1,5 juta sampai 3 juta sebanyak 35 orang dan memiliki persentase sebanyak 35% dari jumlah responden yang diambil 100 responden. Untuk pendapatan per bulan 3 juta sampai 4,5 juta sebanyak 34 orang dan memiliki persentase 34% dari 100 responden yang diambil atau diwawancarai. Untuk pendapatan per bulan 4,5 juta sampai 6 juta ada 8 orang dan memiliki persentase 8% dari jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 100 responden. Sedangkan yang berpenghasilan per bulan di atas 6 juta ada 7 orang dan memiliki persentase 7% dari jumlah responden yang diambil 100 responden. Yang kelima, deskripsi responden berdasarkan tujuan menggunakan angkutan penyeberangan angkutan sungai. Dilihat dari hasil gambar grafik, dari 100 responden yang bertujuan untuk sekolah ada 14 orang dan memiliki persentase 14% dari 100 responden yang diwawancarai. Untuk tujuan perjalanan untuk bekerja sebanyak 31 orang dan memiliki persentase 31% dari jumlah 100 responden. Untuk tujuan perjalanan belanja sebanyak 19 orang dan memiliki persentase 19% dari 100 responden yang diwawancarai. Untuk tujuan perjalanan urusan keluarga sebanyak 24 orang dan memiliki persentase sebanyak 24% dari 100 responden. Sedangkan yang lainnya ada 12 orang dan memiliki persentase 12% dari jumlah responden 100. Yang keenam, deskripsi responden berdasarkan intensitas menggunakan angkutan penyeberangan sungai. Dari hasil gambar grafik diketahui intensitas setiap hari ada 28 orang yang setiap hari melakukan dan menggunakan angkutan penyeberangan angkutan sungai dan memiliki persentase 28% dari 100 responden
yang diwawancarai. Untuk 1-2 kali sebanyak 19 orang dan memiliki persentase 19% dari 100 responden. Untuk intensitas pengguna angkutan penyeberangan sungai yang menggunakan angkutan penyeberangan sungai sebanyak 3-4 kali, ada 24 orang dan memiliki persentase 24%. Untuk yang sering menggunakan angkutan penyeberangan sungai 5-6 kali, ada 26 orang dan memiliki persentase 26% dari 100 responden yang berhasil diwawancarai. Sedangkan yang lainnya ada yang tidak pasti, ada 3 orang dan memiliki persentase 3% dari 100 responden yang berhasil diwawancarai. Masuk ke metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif. Untuk analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif untuk mengembangkan teori yang sudah ada serta mendapatkan data yang sudah diambil pada lokasi penelitian serta menjabarkan kondisi yang terjadi pada saat penelitian. Lanjut ke analisis kebutuhan penyeberangan. Yang pertama, uji validitas. Untuk pengujian validitas yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur atau instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ini digunakan untuk menghitung nilai korelasi R antara data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total. Teknik uji validitas ini yang dipakai untuk menguji validitas kuesioner adalah teknik korelasi product moment person. Untuk pengerjaan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi Statistical Page for the Social Chain atau SPSS. Nilai korelasi yang dihitung dinyatakan valid apabila nilai R lebih besar dari 0,1654 yang didapat dari jumlah responden yang berjumlah 100 responden. Maka cara menghitungnya dimasukkan di rumus DF sama dengan N dikurang 2. Nilai N adalah nilai jumlah responden yang diambil sampelnya, jadi didapat dari 100 dikurang 2, karena 100 itu jumlah responden yang kita ambil, maka 100 dikurang 2 sama dengan 98. Maka didapat nilai R minimal yaitu pada tabel 98 dan memiliki nilai R 0,1654. Berikut hasil perhitungan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan hasil uji validitas. Pada tabel ini, seluruh atribut pertanyaan variabel yang ditanyakan dianggap valid. Setelah pengujian validitas, dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Pengujian ini adalah menunjukkan nilai konsistensi suatu alat ukur yang di dalamnya mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha-Cronbach yang dilakukan dengan bantuan software Statistical Page for the Social Chain atau SPSS. Berikut hasil uji reliabilitas menggunakan aplikasi software Statistical Page for the Social Chain
atau SPSS. Dari hasil reliabilitas didapat nilai reliabilitas untuk kepuasan itu sebesar 0,614 untuk reliabilitas kepuasan serta 0,483 untuk hasil nilai reliabilitas untuk kepentingan. Berikut hasil yang didapat dari nilai reliabilitas kepuasan. Dan yang ini hasil reliabilitas dari kepentingan. Baiklah, dilanjutkan dengan metode yang digunakan, yaitu metode Important Performance Analysis atau IPA. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan suatu pelanggan terhadap suatu pelayanan yang ada dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan yang ada. Tingkat kepentingan dari kualitas pelayanan yang dimaksud adalah seberapa penting suatu peubah pelayanan bagi pelanggan terhadap suatu kinerja pelayanan yang ada. Faktor yang mempengaruhi kepuasan antara lain, yang pertama ada tingkat kepentingan atau importance, dan yang kedua tingkat kinerja atau performance. Sebagai pedoman bagi konsumen untuk menilai suatu tingkat kepentingan kualitas terhadap pelayanan yang ada, untuk tingkat kepentingan importance dan tingkat kinerja performance digunakan skala Likert dengan nilai 1 sampai 5. Untuk 1 dianggap sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan yang kelima sangat penting. Analisis ini diawali dengan sebuah kuesioner yang disebar kepada pelanggan. Setiap item pertanyaan memiliki 2 jawaban skala Likert, yaitu apakah menurut pelanggan hal tersebut dianggap penting, dilakukan ataupun dilaksanakan, dan bagaimana kinerjanya, baik ataupun buruk. Dalam menjawab sampai sejauh mana tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen terhadap kinerja suatu layanan, maka jasa dapat kepentingan dan konsumen terhadap kinerja suatu layanan, maka jasa dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila didasarkan pada kepentingan pelanggan dan kinerjanya bagi pihak penyedia layanan. Artinya, penyedia layanan seharusnya mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang memang dianggap penting oleh para pelanggan. Dari hasil penilaian terhadap tingkat kepentingan dan hasil penilaian dari kinerja atau penampilan, maka akan dapat dilihat suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja suatu layanan. Untuk tingkat kesesuaian mempunyai arti, yaitu hasil perbandingan skor atau kinerja pelaksana dengan skor kepentingan. Untuk tingkat kesesuaian yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini terdiri dari 2 buah variabel yang mewakili oleh huruf X dan Y. Untuk huruf X merupakan tingkat kinerja atau realita layanan yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan atau ekspektasi pelanggan Untuk metode Important Performance Analysis IPA ini dilakukan dengan menghitung
skor total kinerja pelayanan dan kepentingan pengguna angkutan penyeberangan sungai di perlintasan Kuala Tebas Perigi PIAI di Kabupaten Sambas. Setelah didapat nilai X yaitu rata-rata skor kinerja dan Y rata-rata skor kepentingan, berikut cara menghitung tingkat kesesuaian skor kinerja dan kepentingan yang diambil dari variabel A1. Untuk kinerja X, variabel untuk nilai 5 sangat penting sebanyak 12. Untuk 4 yaitu dalam skala Likert penting dikali 46. Untuk 3 dalam skala Likert cukup penting dikali 39 ditambah 2 skala Likert tidak penting dikali 3 dan ditambah 1 sangat tidak penting dikali 0. Maka didapat jumlah kinerja rata-rata skor X itu 367. Begitu juga dengan perhitungan kepentingan Y. Didapat skor 427. Untuk menghitung tingkat kesesuaian, jumlah kinerja X 367 dibagi kepentingan yaitu Y 427 dikali 100%. Didapat skor sebesar 56,76%. Berikut tabel tingkat kesesuaian yang sudah dihitung. Untuk variabel A1 tingkat kesesuaiannya 56,76% sesuai yang dijelaskan di atas. Untuk variabel A2 untuk nilai aksesibilitas itu kinerja X-nya sebesar 357. Untuk kepentingan atau Y sebesar 391 dan tingkat kesesuaiannya 91,30%. Setelah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaiannya, didapatlah rata-rata tingkat kesesuaian yaitu dari jumlah keseluruhan tingkat kesesuaian itu dibagi dan didapatkan hasil rata-ratanya sebesar 90,50%. Jadi, jika tingkat kesesuaian lebih dari 90,50%, maka perlu adanya perbaikan yang ditandai dengan huruf A, yaitu action. Jika tingkat kesesuaian lebih besar dari 90,50%, maka perlu mempertahankan atribut atau variabel yang ditandai dengan huruf H, yaitu whole. Setelah mengetahui atribut mana yang perlu diperbaiki dan perlu dipertahankan, selanjutnya kita masuk ke diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah gunanya untuk melihat secara lebih terperinci lagi mengenai atribut atau variabel yang perlu dilakukan perbaikan dan atribut mana yang perlu dipertahankan oleh penyedia jasa layanan angkutan penyeberangan yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi PIAI Kabupaten Sambas. Di dalam diagram Kartesius dibagi dalam 4 kuadran, yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Langkah-langkah sebelum memetakan data ke diagram Kartesius ini adalah
terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata setiap atribut yaitu X dan Y, di mana nilai tersebut telah kita peroleh dari perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk nilainya didapat dari hasil tingkat kesesuaian yang dihitung sebelumnya. Jadi untuk variabel A memiliki kepuasan sebesar 3,67 dan kepentingan 4,23. Cara pertama, nilai tersebut diambil dari nilai tingkat kinerja dan kepentingan dan ditabelkan. Yang pertama, kita pilih graph, lalu pilih legacy dialog, pilih scatter atau dot. Untuk langkah yang kedua dalam diagram Cartesius, muncul kotak dialog berikut, di mana kepuasan sebagai Y aksis dan kepentingan sebagai X aksis kita pindahkan. Lalu oke. Untuk langkah ketiga membuat diagram Cartesius, yaitu dari sebelumnya muncul kotak dialog yaitu properties. Untuk membuat garis tengah rataan sumbu X, maka klik reference line, pilih set to min, lalu klik apply. Setelah dilakukan, lanjut ke yang keempat. Untuk membuat garis tengah rataan sumbu Y, maka klik option, pilih Y axis reference line, kemudian klik reference line, pilih set to min, lalu klik apply. Maka hasil yang didapat seperti pada gambar, ada garis X dan garis Y-nya. Setelah didapat garis X dan Y, dilanjutkan dengan proses finishing. Karena pada gambar ini belum terdapat atribut yang menunjukkan variabel-variabel mana yang ada di kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Tahap terakhir yaitu memberikan setiap titik label sehingga memudahkan kita menganalisis. Caranya dengan cara pilih data label mode dengan gambar kotak seperti gambar target, tembakan di pojok kiri, lalu klik kanan ke titik koordinat sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Berikut ini gambar finishing diagram Cartesius. Didapatlah variabel atribut variabel diagram Cartesius. Setelah mengetahui atau finishing dari diagram Cartesius, didapatlah variabel-variabel yang ada pada diagram Cartesius. Untuk di kuadran A ada variabel R12, yaitu setiap penumpang dan kendaraan terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas. Dan ada variabel A6, yaitu pengguna penyeberangan mudah melakukan pergerakan atau beralih tempat. Untuk di kuadran B terdapat variabel A5, yaitu kemudahan cara membayar, A8
biaya tarif angkutan penyeberangan tidak melebihi persentase tertentu dari pendapatan rumah tangga. Ada A15, yaitu layanan penyeberangan harus bisa menghemat waktu, bukan malah membuang waktu. Ada variabel A16, yaitu layanan angkutan penyeberangan harus dapat meningkatkan akses masyarakat ke berbagai bentuk sumber pendapatan produktif. Dan yang terakhir yang ada di kuadran B, yaitu variabel A17, yaitu menciptakan peluang ekonomi dan investasi. Selanjutnya, pada kuadran C terdapat variabel A2, yaitu waktu tempuh dalam penyeberangan. Dan terus ada A4, yaitu frekuensi pelayanan penyeberangan. A7, kesiapan kapal penyeberangan untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. A9, kesesuaian dengan kebutuhan sehingga penumpang merasa nyaman saat melakukan perjalanan. Dan A14, yaitu masyarakat diberi peluang untuk memberikan masukan yang kritis dan konstruktif. Untuk variabel yang terakhir yaitu variabel pada kuadran D. Pada kuadran D terdapat variabel A3, yaitu kapasitas penyeberangan. Ada A1, yaitu kemudahan mencapai lokasi penyeberangan. A13, yaitu tersedianya informasi tentang jalur, tarif, rute, dan tempat jadwal yang mudah dilihat. Setelah diperoleh diagram kartesius, maka kita dapatkan untuk yang ada di kuadran A, yaitu A6 dengan atribut A6 dengan pertanyaan pengguna penyeberangan mudah melakukan pergerakan atau alih tempat. Untuk kuadran A yang atribut A12, pertanyaannya, setiap penumpang dan kendaraan terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas. Adapun atribut-atribut yang harus diperbaiki yaitu atribut yang ada di kuadran A. Setelah melakukan perhitungan menggunakan diagram kartesius, didapatlah hasil atribut-atribut yang perlu untuk dilakukan perbaikan, yang dimana atribut-atribut tersebut dinilai tidak memuaskan untuk para pengguna angkutan penyeberangan, yaitu pada kuadran A. Untuk kuadran B, atribut A5, A8, A15, A16, A17 dengan pertanyaan. Untuk atribut tersebut yang harus dipertahankan oleh pihak penyedia jasa layanan angkutan penyeberangan sungai yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai di Kabupaten Sambas, karena pada atribut yang terdapat pada di kuadran B dianggap pengguna sudah dapat memenuhi apa yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu diganti. Untuk kuadran C, atribut yang ada di kuadran C memiliki penilaian rendah dikarenakan atribut ini kurang dianggap penting bagi pengguna dan penyedia layanan jasa, juga tidak memberikan pelayanan atau perhatian yang khusus pada atribut ini dianggap tidak memberikan dampak yang besar bagi penyedia jasa layanan angkutan penyeberangan yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai. Sedangkan untuk atribut yang berada di kuadran D adalah atribut yang tidak dianggap penting bagi pengguna, namun pihak penyedia layanan angkutan penyeberangan memberikan pelayanan yang berlebihan, sehingga atribut ini dianggap berlebihan, namun tidak menutup kemungkinan atribut-atribut
yang ada di kuadran ini, yang ada di kuadran D ini juga akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pengguna angkutan jasa penyeberangan yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai. Baiklah, kita lanjutkan dengan metode selanjutnya, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Selain metode Important Performance Analysis atau IPA, metode ini digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lokasi penelitian. Analisis deskriptif kualitatif ini menjabarkan tentang kondisi existing yang ada di perlintasan Kuala Tebas Perigi Piai. Di perhitungan diagram Cartesius sebelumnya, adapun atribut yang harus diperbaiki yang berada di kuadran A, yaitu dengan kode atribut A6 dengan pertanyaannya pengguna penyeberangan mudah melakukan pergerakan atau alih tempat. Dan A12 setiap penumpang kendaraan terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut dalam berlalu lintas. Dari atribut tersebut, pengguna penyeberangan mudah melakukan pergerakan atau alih tempat. Yang kita ambil di sini yang atribut yang berada di kuadran A, yaitu pengguna penyeberangan mudah melakukan pergerakan atau beralih tempat. Di variabel tersebut kita mengambil kondisi existing, gejala, kondisi, masalah, serta solusinya. Lanjut ke perhitungan load factor. Untuk perhitungan load factor penumpang untuk hari Minggu, untuk kapal feri didapat 0,25 untuk load factor naiknya, sedangkan untuk load factor turunnya didapat 0,24. Sedangkan untuk load factor sampan yang naik pada hari Minggu didapat 0,71 dan load factor turun didapat 0,44. Untuk perhitungan load factor penumpang untuk hari Senin, untuk kapal feri didapat load factor naik sebesar 0,20 dan untuk load factor turun didapat 0,20 juga. Sedangkan untuk load factor sampan pada hari Senin, load factor naik didapat nilai sejumlah 0,82 dan untuk load factor turun didapat sebesar 0,45. Lanjut ke perhitungan load factor untuk kendaraan motor yang menggunakan kapal feri. Didapat 0,93 yang naik dan load factor turun, penumpang yang turun didapat 0,93. Untuk load factor kendaraan bermotor yang menggunakan sampan didapat load factor naik kendaraan bermotor rata-rata 0,96, sedangkan load factor rata-rata untuk kendaraan bermotor yang menggunakan sampan didapat 0,58. Untuk perhitungan load factor motor untuk hari Senin, untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kapal feri didapat load factor naik rata-rata 1,07 dan load factor rata-rata turun sebesar 1,07. Untuk load factor kendaraan bermotor yang menggunakan sampan didapat load factor rata-rata naik 0,72, sedangkan load factor rata-rata turun didapat 0,55. Lanjut ke perhitungan load factor mobil yang menggunakan kapal feri pada hari Minggu. Didapat load factor mobil naik sebesar 2,0, sedangkan untuk load factor rata-rata turun didapat angka sebesar 2,00 juga. Untuk load factor mobil
yang menggunakan kapal feri untuk hari Senin didapat load faktor rata-rata naik 1,33 dan load faktor rata-rata turun sebesar 1,33. Lanjut, untuk perhitungan load faktor truk yang menggunakan kapal feri pada hari Minggu didapat load faktor rata-rata naik 2,00 dan untuk load faktor turun didapat juga 2,00. Untuk perhitungan load faktor truk yang menggunakan kapal feri untuk hari Senin digunakan load faktor penumpang didapat load faktor rata-rata naik 1,50 dan load faktor turun 1,50 juga. Lanjut ke perhitungan penduduk, jumlah pertumbuhan penduduk. Untuk jumlah pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 didapat sebesar 0,11%. Untuk tahun 2017-2018 sebesar 0,46%. Untuk tahun 2018 dan 2019 itu sebesar 0,49%. Jadi rata-ratanya didapat sebesar 0,35%. Pertumbuhan penduduk untuk tahun 2020 didapat sebanyak 68.485 jiwa. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2025 yang akan datang didapat sebesar 69,692 jiwa. Analisa untuk pertumbuhan penumpang untuk 5 tahun mendatang. Untuk kapal feri untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2020 sebesar 346,546 jiwa. Jadi jumlah penumpang naik dalam satu hari sama dengan 950 penumpang per hari. Untuk penumpang sampan didapat jumlah penumpang untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2025 sebanyak 618,435 jiwa. Jadi jumlah penumpang naik dalam satu hari adalah 1.694 penumpang per hari. Lanjut ke penumpang kapal feri kendaraan roda 2. Untuk 5 tahun mendatang di tahun 2025 didapat angka sebesar 238.831 kendaraan. Jadi untuk jumlah penumpang kendaraan roda 2 yang naik dalam sehari didapat 655 kendaraan per hari. Untuk jumlah penumpang sampan kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan sampan untuk 5 tahun ke depan atau 5 tahun mendatang yaitu di tahun 2025 didapat 347.660 kendaraan. Jadi jumlah penumpang naik dalam sehari adalah 952.493 kendaraan per hari. Untuk kendaraan roda 4 yang menggunakan kapal feri untuk 5 tahun mendatang atau tahun 2025 didapat 77.257 kendaraan. Jadi untuk penumpang kapal feri roda 4 mobil dalam sehari didapat 211 kendaraan per hari. Untuk sampan tidak bisa mengangkut roda 4, hanya bisa mengangkut roda 2. Sedangkan untuk penumpang kapal feri kendaraan roda 4 truk untuk 5 tahun mendatang di tahun 2025
didapat 74.657 kendaraan. Jadi jumlah penumpang naik dalam satu hari didapatlah 204 kendaraan per hari. Lanjut ke jumlah kebutuhan kapal feri. Jadi jumlah kebutuhan kapal feri di lokasi penyeberangan Kuala Tebas Perigi Piai Kabupaten Sambas hanya ada satu. Sedangkan di perhitungan jumlah kebutuhan kapal feri, di mana jumlah rata-rata mobil 208 per hari, jumlah rata-rata muatan truk 201 per hari untuk kapal feri. Jadi dimasukin rumus seperti pada gambar, didapat angka 1,74 dibulatkan menjadi 2. Berarti untuk kapal feri yang beroperasi optimal harus 2, bukan 1. Sedangkan yang terjadi di lapangan, jumlah kapal feri yang beroperasi hanya 1, sehingga untuk kendaraan roda 4 harus menunggu beberapa waktu untuk bongkar muat masuk ke dalam kapal feri, dan kadang menyebabkan kemacetan untuk kendaraan roda 4. Sekian presentasi sidang akhir saya. Apabila ada salah ucapan atau salah dalam berbicara, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada pendengar. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.